Learn English with Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, let me introduce myself. My name is Fadila. So, in this video we will learn about the future tense. So, let's see the next video. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai future tense. Jadi kita akan lihat pada video selanjutnya. Nah, teman-teman semua, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai simple future tense. Di mana simple future tense ini adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan pula. Nah, rumusnya itu ada subject ditambah will ditambah verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, kemudian ditambah objek. Atau teman-teman bisa menggunakan juga rumus yang kedua yaitu subject ditambah to be, is, am, are. Kemudian ditambah going to, ditambah verb 1 dan ditambah objek. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh kalimatnya. Oke, baik, ini merupakan contoh kalimatnya. Ya, bisa kita lihat di sini ada I will study at your house tomorrow. Ada kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Nah, artinya yaitu saya akan belajar di rumahmu besok. Nah, ini sudah menunjukkan sebuah keterangan atau kejadian yang akan datang. Nah, bisa kita lihat subjeknya di sini ada I atau saya, kemudian ada to be atau kata bentuknya itu ada will. Nah, ada verb atau kata kerja bentuk pertama itu study at your house tomorrow, itu adalah sebuah keterangan atau bentuk keterangan. Nah, kemudian mengenai kata negatif atau bentuk kalimat negatifnya itu bisa ditambahkan not. Not itu adalah kata tidak ya. Jadi I will not study. I will not study itu adalah kalimat negatif. I will not study at your house tomorrow. Nah, kemudian mengenai kalimat tanya, jadi to be-nya itu lari ke depan ya teman-teman. Jadi to be dulu, will, terus kemudian subject. Jadi posisinya itu ditukar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian next ini adalah bentuk future continuous tense, di mana future continuous tense ini adalah bentuk kata kerja untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung pada masa atau waktu yang akan datang dengan keterangan waktu yang spesifik, alias kalimat yang menggunakan tenses ini itu memiliki durasi waktu. Langsung saja kita lihat rumusnya di sini. Ada subject, kemudian ada will atau shall atau ditambah be, kemudian ditambah verb, terus verbnya ini ditambah ing lagi. Nah, kemudian langsung objek seperti itu. Oke, bisa kita lihat langsung saja ke contoh kalimatnya. Di sini ada I will be leaving for Jakarta tonight, yang dimana artinya itu saya akan berangkat ke Jakarta malam ini. Nah, di sini ada kalimat positif, tentu saja ada kalimat negatif dan ada kalimat tanya. Kita bisa lihat di sini leaving itu kan berangkat. Nah, leave ditambah ing. Jadi verbnya itu atau kata kerjanya itu selalu ditambah dengan ing. Jadi future perfect tense seperti itu, teman-teman. Kemudian mengenai rumus dari kalimat negatif dan tanyanya itu, kita hanya perlu menambahkan not pada kalimat negatif dan pada kalimat tanya kita hanya perlu memindahkan to be-nya berada di depan subjek. Contohnya seperti yang ada di gambar ini. Dalam negatif itu I won't be leaving, atau bisa juga kita menggunakan I will not be leaving for Jakarta tonight. Ya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian mengenai kalimat tanya kita hanya menggunakan will yang berada di depan. Jadi kalimat tanya seperti itu ya. To be-nya selalu berada di depan. Nah, mengenai kata to be yang tadi shall itu, nah, kapan kita gunakan itu pada saat subjeknya I atau saya dan we atau kami. Nah, pada saat itu kita bisa menggunakan kata itu. Oke, next kita masuk ke dalam future perfect tense, di mana future perfect tense ini adalah suatu kalimat yang berfungsi untuk menyatakan suatu peristiwa yang mulai
dikerjakan pada waktu lampau dan akan segera selesai pada waktu yang akan datang. Nah, penggunaan future perfect tense ini adalah mencantumkan waktu yang jelas di masa depan, misalnya dalam bentuk jam, next day, dan lain-lain. Hal ini itu untuk memberikan kejelasan bahwa peristiwa tersebut akan selesai sebelum peristiwa lain terjadi. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam rumusnya. Nah, bisa kita lihat di sini rumusnya. Sama dengan rumus-rumus sebelumnya, kita tetap menggunakan subjek di awal. Kemudian ditambah will atau kata bantu will. Kemudian ditambah lagi have. Nah, ditambah verb 3. Jadi, dalam future perfect tense ini kita menggunakan verb atau kata kerja bentuk ketiga. Kemudian ditambah lagi kalimat complement atau kalimat bantu seperti keterangan seperti itu. Keterangan waktu, tempat, dan lain-lain. Jadi ini merupakan contoh dari future perfect tense. Jadi bisa kita lihat ada Sasa will have baked the cookies by 7 p.m. tonight. Nah, itu dalam bentuk kalimat positif yang artinya Sasa akan memanggang kue pada jam 7 malam ini. Jadi ini kalimatnya komplit ya. Keterangan waktunya. Nah, ini sangat komplit. Nah, mengenai kalimat negatif dan tanyanya sama dengan contoh-contoh sebelumnya, tetap kita menggunakan not pada kalimat negatif dan pada kalimat tanya kita menggunakan will atau kata bantunya itu ada di depan ada di depan subjeknya. Nah, subjeknya kan di sini Sasa. Jadi will Sasa have baked the cookies by 7 p.m. tonight? Nah, seperti itu ya, teman-teman. Baik. Nah, yang harus teman-teman ingat itu adalah future perfect tense ini kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga, di mana kata kerjanya dalam kalimat ini ada di kata memanggang. Nah, jadi dalam kata memanggang ini kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga, teman-teman. Oke, kita next. Nah, selanjutnya itu kalimat future perfect continuous tense. Ini agak belibet. Jadi future perfect continuous ini adalah bentuk kalimat untuk menyatakan aksi, tindakan, atau kejadian yang sedang akan berlangsung hingga suatu titik tertentu di masa mendatang. Oke, dalam hal ini, seseorang akan mengekspresikan suatu tindakan yang sedang terjadi di masa depan tetapi masih terus berlanjut sampai masa nanti. Bisa kita langsung lihat saja rumusnya. Nah, rumusnya di sini menggunakan subjek pertama, terus ditambah will have been. Nah, kemudian ditambah lagi verbnya lagi, kemudian menggunakan ing. Nah, kemudian ditambah lagi dengan objek. Oke lah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contohnya saja. Oke lah, bisa dilihat contoh di sini ada lagi kalimat positif sama seperti materi sebelumnya, ada kalimat negatif, ada kalimat tanya. Nah, di sini ada I will have been teaching her for 5 years this year. Jadi artinya itu saya akan telah mengajar. Jadi saya akan telah. Nah, jadi saya membedakan dengan kalimat sebelumnya, contoh sebelumnya lah, materi sebelumnya. Nah, saya akan telah mengajar di sini selama 5 tahun untuk tahun ini. Nah, seperti itu. I will have been teaching her for 5 years this year. Nah, itu mengenai kalimat positifnya. Kemudian negatif dan tanya sama seperti sebelum-sebelumnya yang sudah dijelaskan. Ya, kalau negatif itu ya menggunakan not. I will not have been, seperti itu. Kemudian tanyanya yang menggunakan to be atau kata bantunya berada di depannya subjek. Jadi contohnya itu ya will you have been. Ya kayak gitu ya kurang lebih. Kemudian ya harus diingat itu adalah penggunaan verbnya atau kata kerjanya. Jadi kata kerjanya pada tensi ini itu menggunakan atau ditambah lagi ing. Jadi contoh yang seperti pada kalimat ini itu ya teaching. Jadi I will have been teaching her for 5 years this year. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjut ke tensi selanjutnya. Oke, materi kelima ini yaitu simple past future tense, di mana ini adalah suatu bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris untuk membicarakan masa depan dari perspektif masa lalu. Tenses ini itu dapat digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau aksi yang akan dilakukan. Nah, membuat perkiraan atau prediksi dan membuat janji di masa depan saat berada di masa lalu.
Dalam bahasa Inggris, simple past future tense ini juga digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi atau dilakukan secara berulang atau telah menjadi sebuah kebiasaan di masa lalu. Nah, penggunaan kata would biasanya menunjukkan bahwa pembicara ini ingin sesuatu terjadi di masa depan yang mungkin ataupun tidak mungkin menjadi kenyataan. Nah, bisa kita perhatikan baik-baik rumusnya. Ada subjek ditambah would ditambah bar if infinitive, atau kita juga bisa gunakan subjek ditambah was atau were, kemudian ditambah going to lagi, kemudian ditambah lagi bar infinitive. Nah, tapi teman-teman harus ingat satu hal mengenai simple past future tense ini, bahwa dia memiliki dua rumus. Yang pertama itu ada rumus verbal dan ada rumus nominal, di mana pada saat rumus verbal itu ya tentu saja ada kalimat atau kata kerja di dalamnya. Kemudian jika menggunakan nominal, rumus nominal berarti dia tidak menggunakan kata kerja di dalamnya. Jadi itu perbedaannya. Kemudian, jadi dia tidak menggunakan kata kerja. Jadi ditambah be. Baik, bisa kita perhatikan baik-baik. Contohnya, di sini itu ada kalimat positif, tanya, dan negatif. Nah, I wish you will come to my house because today is my birthday adalah kalimat positif, yang dimana artinya itu saya berharap. I wish you. Saya berharap kamu akan datang ke rumah saya karena hari ini ulang tahun saya. Nah, mengenai kalimat negatifnya, kita hanya perlu menambahkannya di setelah to be would. Nah, I wish you would not come. Saya berharap kamu tidak akan. I wish you will not come to my house because today is my birthday. Nah, kemudian mengenai kalimat tanya, sama seperti sebelumnya, to be-nya ada di depannya subjek. Jadi seperti, will you wish I come? Apakah kamu berharap aku datang? Nah, saya mengganti subjeknya di sini menjadi you. Dan I menjadi objek. Will you wish I come? Apakah kamu berharap aku datang? No. Nah, seperti itu ya. Will you wish I come to your house because today is my birthday? Today is your birthday, karena itu adalah ulang tahun, hari ini ulang tahunmu. Oke, kita lanjut ke tenses selanjutnya. Oke, jadi kita masuk ke materi past future continuous tense. Ini adalah materi ke-6. Nah, ini adalah struktur kalimat dengan perubahan kata kerja yang digunakan untuk mengekspresikan suatu kejadian pada waktu yang akan sedang berlangsung di masa lampau. Jadi dia kejadian waktunya itu akan sedang berlangsung di masa lampau. Nah, kita perhatikan rumusnya. Nah, di sini menggunakan subjek pertama, kemudian ditambah would to be-nya atau should, kemudian ditambah be. Nah, di sini perhatikan kata kerjanya itu ditambah ing karena sedang berlangsung namun di masa lampau, tapi dia akan waktu yang akan datang juga. Jadi seperti itu ya. Shall, would, be, verb, kata kerjanya ditambah ing, dan terakhir ya objek. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke contoh kalimat. Oke, bisa dilihat contoh kalimatnya. Di sini ada kalimat positif, negatif, dan tanya. Nah, ada positifnya yaitu we will be traveling to Bromo if we were in Malang. Jadi, kami akan berpergian ke Bromo jika kami berada di Malang. Jadi kalau kalimat negatifnya itu kita tinggal menambahkan no di antara to be, would, dan be. We will not be traveling to Bromo if we were in Malang. Jadi intinya
kalimat negatif seperti itu ya, selalu ada kata tidak di dalamnya. Kemudian kalimat tanyanya itu ya to be-nya pindah ke depan subjek. Jadi seperti apa bunyinya ya? Would we be traveling to Bromo if we were in Malang? Apakah kami akan pergi ke Bromo jika kami berada di Malang? Nah, saya lupa lagi tanda tanya di belakang kalimat, mohon maaf. Nah, jadi seperti itu ya contohnya. Jadi selalu ada would be, itu yang menjadi tanda pada materi ini. Materi ke-6 ini, we will be traveling Bromo if we were in Malang. Jadi yang harus diingat juga kata kerjanya itu ditambah ing ya. Traveling karena dia sedang berlangsung, tapi yang akan datang jadi ada traveling gitu. Selalu ditambah ing. Baik, kita langsung ke next materi. Baik, perhatikan ini kita sudah berada daripada materi past future perfect tense, di mana kalimat ini adalah kalimat yang digunakan ketika berbicara mengenai sesuatu yang akan sedang berlangsung di masa lampau. Nah, kalimat past future continuous tense ini ditandai dengan would ditambah be dan ditambah verb ing atau kata kerja bentuk ketiga. Nah, rumusnya bisa kita lihat. Nah, subjek ditambah would ditambah have plus verb ditambah ing seharusnya di sini, dan ditambah complement atau bisa juga menggunakan verb kata kerja bentuk ketiga. Nah, kita langsung saja ke contoh kalimatnya. Nah, bisa kita perhatikan contoh kalimatnya. Nah, di sini ada we would have finished the project if you had not been late. Jadi, di mana artinya itu kami akan menyelesaikan proyek jika kamu tidak terlambat. Nah, kemudian kalimat negatifnya ya kita langsung menambahkan not saja di would have setelah kata bantunya. Kemudian ingat kata kerja bentuk ketiga. Kemudian kalimat tanyanya kita would we have. Seharusnya di sini would we have finished it. Jadi mohon maaf ini salah penulisan. Seharusnya di sini adalah kata tanyanya itu would have we finished it. Baik, itu saja. Kita langsung ke next materi selanjutnya. Oke, baik, kita sudah masuk ke pembahasan terakhir, yaitu past future perfect continuous tense, di mana ini adalah sebuah tenses yang digunakan untuk menyatakan kalimat yang akan telah sedang terjadi di masa lalu. Jadi ini waktunya adalah akan telah sedang terjadi namun di masa lampau. Nah, tenses ini tuh mirip dengan future perfect continuous tense. Nah, persamaannya terdapat sama-sama memiliki lebih dari satu keterangan waktu pada satu kalimat. Nah, past future perfect continuous tense ini bersifat pengandaian atau asumsi. Maksudnya adalah pelaku dalam kalimat tersebut hanya memberikan asumsi pada kalimat yang dinyatakan olehnya. Nah, rumusnya itu yang pertama tentu saja kita menggunakan subjek, kemudian ditambah would, ditambah have been, dan kata kerjanya ditambah ing, kemudian objek. Mohon maaf saya lupa untuk menaruh objek pada rumusnya. Untuk lebih jelasnya masuk ke contoh kalimat. Baik, mari kita perhatikan baik-baik contoh kalimatnya. Ada positif, negatif, dan juga kalimat tanya. Nah, I should have been reading my book report by this morning. Saya seharusnya sudah menulis laporan buku saya di pagi ini. Nah, kalimat negatifnya, jadi I should have been, saya seharusnya kan sebenarnya saya akan sudah. Bisa juga kita katakan saya akan sudah atau saya seharusnya sudah. Nah, jadi I should have been. Nah, jika kalimatnya negatif, saya seharusnya tidak sudah. I should not have. Jadi kalimat notnya itu atau kalimat kata tidaknya itu berada antara should dan have. I should not have been reading my book report by this morning. Nah, kemudian mengenai
tanya atau kalimat tanyanya itu menggunakan seperti biasanya kalimat to be-nya atau kata bantunya itu berada di depan. Short, I have. Kemudian subject, dan been reading my book report by this morning. Nah, kita perhatikan di sini reading itu menulis dan ini menggunakan kata yang ditambahi dengan ing atau ing. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Selain kata negatif dan tanyanya, kita harus memperhatikan kata bantunya dan dia menggunakan kata kerja bentuk pertama, kedua, ketiga atau ditambah ing. Oke, dan keterangan waktu dan tempatnya juga harus diperhatikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.